Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang yang masih cinta banget sama kamu. Kita lihat prediksinya tuh siapa dan mengapa ya. Jika reading alert di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam hidup kamu. Jadi temanya tentang yang masih cinta sama kamu. Kita lihat prediksinya itu siapa dan mengapa. Jadi di sini sepertinya roda itu berputar. Cenderung orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang pernah membuat kamu terluka, orang yang pernah mengkhianati kamu. Di sini roda itu berputar bertuju pada dia. Jadi saat ini kondisi dia memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin dia mengalami hal yang serupa. Mungkin dia dikhianati oleh pasangannya saat ini, dibuat sakit hati, diketerlukakan, atau mungkin dikecewakan saat ini posisinya. Jadi di sini roda itu berputar tertuju sama dia, ya. Dan di sini cenderung dia merasa nasib di sini, nasib dia memang sudah seperti ini mungkin. Dia merasa mungkin udah takdirnya seperti ini. Karena ya, siapapun orang yang menyakiti, yang membuat terluka, itu pasti akan berbalik sama dia. Ya, dia akan merasakan juga apa yang kita rasakan. Cukup diam dan cukup berdoa agar orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah membuat terluka itu merasakan apa yang pernah kita rasakan, gitu. Jadi di sini ada penyesalan di dalam hidupnya. Dan di sini kulihat juga ada perasaan yang begitu besar, ingin kembali. Ada perasaan yang begitu besar, ingin bagaimana caranya bisa dapat komunikasi dengan baik, bisa bertemu, bisa mengulang semua kenangan, masa-masa indah sama kamu, ya. Jadi yang masih cinta banget sama kamu, yang masih ingin kembali dia, seseorang yang dari masa lalu kamu, seseorang yang pernah membuat kamu tersakiti dan terluka. Mungkin sampai saat ini ada teman-teman yang masih merasakan ya, begitu besar pengkhianatan yang dia lakukan, begitu sakit ya kekecewaan yang kamu rasakan. Jadi sehingga sampai saat ini pun kamu belum bisa melupakan perlakuan dia terhadap kamu. Walaupun di sini kalian melihat, aku melihat juga di sini masih begitu besar rasa cinta dia sama kamu. Tetapi ya, dia telah melakukan kesalahan yang begitu besar juga sama kamu. Ya, menurut aku sih itu hal setimpal yang harus dia dapatkan. Karena dengan kesakitan, dengan pengkhianatan, dia akan belajar bagaimana caranya bisa menghargai pasangan. Dia akan sadar bagaimana caranya mencintai pasangan itu dengan tulus gitu, bukan karena ambisi, bukan karena ada hal-hal yang membuat dia itu cinta gitu. Jadi di sini ada perenungan di dalam dirinya. Dia merasakan perenungan pada dirinya gitu. Dia merasakan ya, apakah ini memang balasan untuk dia gitu. Merasa penyesalan yang begitu besar, banyak beban yang dia rasakan saat ini gitu. Jadi dia mencoba untuk melawan beban yang saat ini dia rasakan, mengatasi beban saat ini tuh bagaimana caranya gitu. Dia percaya pada kemampuan dirinya, dia pasti bisa mengatasi beban yang saat ini dia rasakan. Dia percaya juga di sini mungkin kamu akan membutuhkan dia lagi di sini. Dia percaya pada dirinya. Dia percaya bahwa kamu itu bisa kembali lagi sama dia gitu. Dia juga percaya di sini bisa berubah. Dia ingin berubah untuk kamu. Dia ingin bagaimana caranya menghilangkan kesulitan dia saat ini. Gitu, karena saat ini beban yang dia rasakan begitu besar, begitu kuat. Jadi sebenarnya dia ini masih cinta sama kamu. Tapi mungkin karena tergoda ya sama orang ketiga, sama masa lalu, sama pasangan dia dulu, sehingga dia tega meninggalkan kamu. Dan dia sadar saat dia pun disakiti, saat dia dikhianati gitu.
ya memang penyesalan itu pasti akan datang di akhirnya. Makanya sebelum kita memutuskan, sebelum kita memastikan, kita harus benar-benar berpikir dengan baik, dengan bijak. Kedepannya itu baik nggak sih gitu, kedepannya itu bisa membuat kita nanti merasa bagaimana nggak sih gitu, seperti ini yang dialami saat ini gitu. Apalagi di sini mungkin ada teman-teman yang berkeluarga ya sama dia dulunya ya, kalian itu pasangan suami istri, tapi dia pergi meninggalkan kamu karena pengkhianatan ya. Apalagi di sini ada anak dari kalian berdua, itu membuat dia rindu banget ya sama kamu, sama anak kamu gitu. Ya menurut aku sih kalau kalian ingin membuka hati dan ingin memaafkan ya nggak apa-apa gitu. Coba untuk menerima lagi nggak apa-apa. Cuma ya seseorang yang itu kayak penyakit ya teman-teman. Kalau orang udah berkhianat, berselingkuh, kalaupun berubah, dia nggak akan seutuhnya berubah gitu. Kalau memang dia ingin benar-benar berubah pada dirinya, ingin memperbaiki dirinya ya mungkin 1 tahun 2 tahun dia tidak akan melakukan hal yang serupa, tapi kita tidak tahu ke depannya gitu, karena di sini nih bukan tanpa sengaja, semua yang dia lakukan itu di atas sadarnya dia, dan dia tahu hal itu tidak baik, tidak benar gitu. Tidak ada perselingkuhan, pengkhianatan itu bisa dibenarkan gitu. Jadi jika orang sudah berkhianat, sudah membuat kecewa, sudah membuat terluka, kamu harus berpikir jika ingin kembali lagi. Karena di sini aku lihat juga dia saat ini merasakan kehancuran yang begitu besar. Ada kegagalan, dia merasa gagal lagi dalam hubungan gitu. Dia merasa benar-benar terpukul. Dia ingin merasa bagaimana caranya sifat buruk dia ini berakhir. Dia ada ingin perubahan pada dirinya. Bagaimana caranya untuk bisa membangun kembali dan maju lagi pada hubungan kamu dan dia. Jadi ada keinginan untuk bisa kembali sama kamu. Ada keinginan untuk memperbaiki hubungan. Ada keinginan untuk bagaimana caranya bisa hubungan yang lama sama kamu itu, yang pernah gagal itu kembali lagi. Jadi saat ini benar-benar keterpurukan yang dia dapatkan, kegagalan yang dia rasakan, posisinya seperti kamu dulu ya. Mungkin kamu pernah merasakan apa yang dia rasakan saat ini, benar-benar butuh waktu untuk move on. Butuh waktu untuk bagaimana caranya bisa menerima seseorang kembali gitu. Benar-benar cenderung di sini dulu kamu merasakan trauma yang berlebihan, kekhawatiran tentang hubungan yang berlebihan. Jadi jika teman-teman rasa readingan ini untuk kamu mempunyai masa lalu yang kelam, masa lalu yang membuat kamu terluka dan sakit hati ya. Ini hanya gambaran gitu. Jadi saat ini posisinya masa lalu kamu, seseorang yang pernah mencintai kamu, yang pernah kamu sayangi dulu, kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu, dan dia masih cinta banget sama kamu, masih ada keinginan untuk merubah dirinya, masih ada keinginan untuk bagaimana caranya bisa mengulang waktu kembali gitu, memperbaiki semuanya gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang komunikasinya sama masa lalu di sini baik ya. Ya hati-hati aja gitu. Takutnya jika kamu lengah, kamu luluh dengan rayuannya, dengan mulut manisnya gitu. Sebenarnya sih dia ini nggak jahat ya, cuma dia ini tipe orang yang tegaan gitu. Dia tidak pernah berpikir dalam mengambil keputusan. Dia tidak pernah sepertinya itu tipenya selalu mengambil keputusan itu dengan sendirinya. Tidak pernah memikirkan orang di sampingnya. Mungkin dalam memutuskan sesuatu dia tidak butuh kayak masukan gitu dari kamu gitu. Tipe orang yang terlalu terburu-buru. Tipe orang yang selalu kalau mengambil keputusan tidak memikirkan orang lain gitu. Jadi mungkin dia merasa ya di dalam diri kamu itu tipe orang yang dewasa. Ya, dia merasa ada kenyamanan waktu sama kamu. Dia merasa adanya cinta yang benar-benar tulus. Kamu juga tipe orang yang peduli. Kamu mungkin tipe orang yang mungkin bisa dibilang benar-benar kalau udah cinta kamu mau berjuang untuk masa depan. Di sini aku lihat juga kedewasaan kamu, cara berbicara kamu. Jadi ya itu yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu saat ini ya. Karena kamu memberikan pada hubungan itu yang terbaik gitu. Ada kenyamanan yang begitu besar, apalagi kamu di sini tipe orang yang
itu bekerja keras, berjuang keras. Kalau kamu udah mencintai seseorang ya berusaha gitu untuk bisa bagaimana caranya hubungan ini bertahan, bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki hubungan. Tapi ya kok posisinya di sini sih kalau aku merasa sih kalau untuk kembali di sini cenderung kamu ini tipe orang yang tidak mau ya. Tapi kalau untuk komunikasi di sini oke lah gitu. Tapi kalau untuk kembali kamu berpikir juga di sini. Soalnya pikiran kamu di sini aku lihat sangat dewasa ya, sangat luas gitu. Jadi kalau kamu memutuskan untuk kembali kayaknya enggak gitu. Karena terlihat di sini kamu tipe orang cenderung kalau misalnya ada apa-apa pasti kamu akan meminta solusi, bisa sama teman, sama sahabat, sama keluarga gitu. Jadi kedewasaan kamu itu yang membuat kamu banyak disukai, banyak dicintai gitu. Apalagi di sini masa lalu kamu yang saat ini benar-benar masih cinta banget sama kamu ya, masih sayang banget sama kamu gitu. Mungkin dia sering memantau kamu bisa dari sosial media atau mungkin dia menanyakan kabar kamu dari teman-teman dekat kamu gitu. Ada ya. Memang keinginan dia untuk jika memang belum ada komunikasi sama masa lalu, di sini ada keinginan untuk bagaimana caranya bisa berkomunikasi sama kamu. Ada keinginan, ada antusias gitu. Jadi yang masih cinta banget sama kamu itu masa lalu ya, seseorang yang pernah kamu cintai juga, yang pernah sama-sama bahagia, yang pernah sama-sama terluka. Jadi dia masih mengharapkan kamu ya. Resonan atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Perlu saya ingatkan ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.